sudah hak, sudah benar, dan itu memang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Nah, saya juga mengaturkan ke dia juga, ada hadisnya yang kalau bersatuan dengan perempuan lain dan bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk dengan cara besi. Nah, seperti itu. Dan mereka juga sebenarnya paham juga, tapi alasan mereka itu nggak apa-apa karena itu merupakan apa itu namanya perbedaan. Jadi perbedaan gimana? Khilafiyah apa maksudnya, karena tinggi ilmunya sudah dipelajari menurut tinggi apa? Sundulannya gitu. Bahasanya S2 di tadi saat yang masih NAS itu. Ya. Ini mohon pencerahannya. Saya masih karena kan ini terjadi pada menimpa guru kami juga. Itu ada yang memang kita sudah bertahun-tahun tidak bersalaman dengan yang perempuan laki itu, karena kan anak SMA itu sudah balik sudah pada maka tidak salaman. Dan ini terjadi ada non muslim itu yang memang karena belum paham itu malah menjustis gurunya itu sombong gitu. Ya kalau salaman itu tidak mau salaman itu karena menjaga studi gitu ya, itu tidak termasuk sombong. Maka manajemen sangat langsung menyampaikan ke yang berkenaan dengan guru-guru non Islamnya itu suruh menyampaikan itu bukan kesombongan. Nah, itu nggak masalah seperti itu ya. Yang saya ini kan mohon pencerahan kenapa orang yang kuliah di akademisi pemahamannya kalau dengan Quran kok bisa lain. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, saya tanya panjenengan dulu. Tadi karpetnya sudah dicuci? Kemarin setelah sudah dicuci, Ustaz. Ya alhamdulillah tambah resik. Lah diinjak-injak pakai sepatu, akhirnya kan nipak sepatu anu kan pating blentong kotor, ya dicuci ya alhamdulillah tambah resik. Dicucinya karena sebab kotor, bukan sebab terkena najis. Kecuali kalau tadi ada anak-anak yang sedang halaqah terus ngompol di situ, lah itu najis. Tapi kalau hanya terinjak sepatu yang menginjak tanah, terkena kotoran kucing ini itu tidak najis, tapi kotor. Namun demikian, kalau memang cara menghilangkan kotoran yang menempel di karpet harus dengan dicuci, itu lebih bagus. Toh karpet yang banyak debunya aku ya marahi mengi nek go sujud. Kan debunya lembut-lembut itu. Ya tetap khusnudon. Bisa jadi karpet itu wis 2 tahun ra dikumbah. Apalagi ditambah ada bekas sepatu pating trembong di mana-mana. Bagi disawang ya serapenak ya ora resik, maka dicuci sekalian. Tapi wadene yang melatar belakangi pencucian karpet tadi, Fulan tadi mengatakan karena najis ya, jenengan mengatakan tidak najis karena kotor. Ya sudah, saling menghargai, saling menghormati. Tidak saling memaksakan kehendak. Karena kena injakan sepatu, kecuali nek sepatune bar diuyui terus ngidak, dikencingi oleh manusia terus langsung ngidak karpet, ya karpetnya ikut najis. Kalau memang sepatu habis nginjak air kencing terus kemudian masih nempel di situ, masih ada kok terus ngidak karpet, ya itu ya jadi najis. Apa semuanya? Ya hanya yang diinjak itu saja. Maka misalkan membersihkan dengan air, dengan sabun, ya bisa hanya yang terkena najis mak telembong situ tok, itu disemprot, dicuci, itu ya bisa. Tapi alah sisan-sisan sing ngumbah
bener sih sisan ya itu tidak apa-apa. Dah usah eker-ekeran hanya masalah tai kucing ini najis, orang najis, sudah tidak usah eker-ekeran itu. Ada yang menghukumi najis ya monggo. Ada kita meyakini itu satu kotoran, ya sudah kita saling menghargai. Tapi masa iya sesuatu yang kotor, misal baju jenengan terkena tai kucing, ngono masa jenengan naruh salad nganggo kuwi sadurunge diresiki. Karena itu kotor maka dibersihkan. Oh jenengan ngedepak bupati wae gak berani kok memakai baju yang cetha melo-melo bau tai kucing. Tapi kalau tanpa sengaja kemudian terinjak dan sepatunya injakannya hanya meninggalkan bekas saja, bekasnya itu divakum bisa hilang, ya sudah itu tidak najis. Artinya hanya kotoran yang sudah dibersihkan dengan vakum tadi, sudah selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ini? Bersalaman dengan bukan mahram. Ini khilafiyah, ini bukan khilafiyah. Kenapa? Karena ada hadis sharih tegas jelas dari Nabi. An Ma'qil ibni Yasar qala, dari Ma'qil bin Yasar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam salah seorang di kepala di antara kalian dengan jarum besi, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dirinya. Sehingga salah seorang di antara kita ditikam kepalanya dengan jarum besi mables begitu, itu lebih baik daripada siksaan yang akan dia terima kelak di hadapan Allah saat di dunia dia hobi dan sengaja menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Mungkin jawaban tadi itu karena sebetulnya kalau mau jujur, saya pekemuh tidak salaman. Bukan karena asas utamanya ini khilafiyah, bukan. Kalau mau jujur mungkin akan menjawab saya pekemuh. Engkau tidak dikatakan sok suci, sok ini, sok itu. Orang gantengnya jak salaman rak gelem. Justru dengan kita tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, itu berarti kita menjaga kehormatan wanita tersebut, tidak asal disentuh. Itu justru Islam mengajarkan kepada kita, ora plak-plak, ojo plak-plak kepada seorang wanita yang bukan mahram. Berarti Islam mengajarkan pada kita menjaga kesucian, kehormatan seorang wanita. Nek jenengan plak-plak salaman ngene, kehormatan kesucian seorang wanita sudah tidak terjaga. Lo kabeh iso menyentuh kok, menyentuh telapak tangannya, bisa merasakan sentuhan itu kok. Maka bahasa Nabi memakai min ayyamassa. Maka bahasa Nabi memakai
Bukan pakai lamasa, tapi min ayyamassa. Bukan min ayyal misa, karena lamasa itu ya, bersentuhan sampai taraf muasyarah zaujiyah. Tapi masa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan. Sebetulnya penjelasan ini agak detail, tapi saya teringat ibu-ibu yang dulu usul itu loh, biar tidak vulgar-vulgar gitu loh. Di sini massa itu sentuhan ringan. Sentuhan ringan itu bisa jadi sentuhan yang tidak menimbulkan nafsu. Itu sentuhan ringan yang bisa jadi tidak menimbulkan nafsu. Bahasanya kan min ayyamassa. Massa itu sentuhan ringan yang tidak menimbulkan hawa nafsu. Masing-masing. Sementara ada orang yang salaman, kalau orang nafsu rapopo, bukan masalah nafsu dan tidak nafsu. Kamu sudah menyentuh seorang perempuan yang bukan mahrammu, yang bukan mahrammu. Meski kamu salaman tanpa nafsu, bukan itu poinnya. Tetapi poinnya kamu telah melanggar larangan Rasulullah. Poinnya itu. Padahal Rasulullah juga pesan pada kita, wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Dan jika aku perintahkan pada kalian, tunaikan sesuatu yang aku perintahkan itu semaksimalnya. Wa idza nahaitukum anhu fastanibuh. Dan jika aku melarang kalian akan sesuatu, semaksimalnya jauhi. Nabi kita melarang kita bersentuhan dengan sengaja laki perempuan yang bukan mahram. Ya sudah, semaksimalnya jangan dilakukan. Poinnya bukan masalah dengan nafsu atau tidak dengan nafsu. Kalau kita salaman dengan wanita yang bukan mahram kita, poin utamanya berarti kita telah melakukan pelanggaran ketetapan dari Rasulullah. Ya sudah, nanti ditanggung sendiri akibatnya di hadapan Allah. Kalau masih punya hobi suka plak-plak salaman dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau menurutnya tidak dosa, ya monggo saja. Nanti akan dibuktikan kalau sudah sampai di hadapan Allah. Nah, kita harus berusaha menjadi mukmin yang kayes, mukmin yang cerdas. Salah satunya berusaha semaksimalnya untuk tidak bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Toh tidak ada ruginya. Kalau sampai nanti di hadapan Allah yang bersalaman lanang wedok, betul-betul ada hukuman ini, ditikam dari jarum besi sebagai hukumannya, alhamdulillah kita selamat. Karena menjaga diri untuk tidak salaman. Kalau toh ternyata hukuman ini tidak ada, kita toh juga tidak rugi. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti ada dan nyata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah ngendiko berdasarkan hawa nafsu, ngarang-ngarang. Beliau tidak pernah ngendiko itu. Apa yang keluar dari lisan beliau itu berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu itu berarti berasal dari Allah. Termasuk
Nabi ngendika dalam sabda beliau ini bukan berdasarkan ngarang, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi juga